Dulu saya pernah jadi office boy, ya, dan berhasil mendapatkan 100 juta pertama dalam hidup saya. Gimana caranya? Nah, Anda tonton video ini sampai habis dan Anda praktekkan, insya Allah Anda juga akan bisa. Oke, saya ceritakan sedikit tentang latar belakang saya di masa lalu ya, supaya nanti jangan ada yang mengira bahwa lu enak, lu anak orang kaya, lu kuliah di biaya orang tua, lu usaha di modal orang tua dan lain sebagainya macam ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu saya pernah jadi office boy ya. Jadi saya siangnya kerja, malamnya saya kuliah. Jadi saya kuliah itu hasil dari gaji jadi OB. Jadi kalau saya tidak jadi OB, mungkin saya tidak bisa kuliah tuh. Dan saya bertekad bahwa ketika tamat kuliah, saya harus punya usaha. Kalaupun saya masih jadi karyawan, setidaknya saya bisa punya karir yang lebih baik, perusahaan yang lebih baik, atau mungkin gaji yang lebih baik. Nah oke, sekarang kita masuk saja ke langkah-langkah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan 100 juta pertama dalam hidup saya. Dan ini adalah hal-hal yang saya lakukan. Jadi kalau orang lain misalnya melakukan hal yang berbeda, ya itu terserah mereka. Itu pengalaman mereka gitu ya. Jadi saya di sini hanya menceritakan berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri. Yang pertama, kalian harus berani bermimpi. Ingat ya, awas ya, pahami kalimatnya. Berani, ya, berani. Dan ini adalah hal yang paling basic sekali, hal yang paling dasar sekali ya. Kenapa saya katakan harus berani? Karena banyak orang-orang yang hanya sekedar berani punya mimpi saja tidak berani. Ya, hanya sekedar punya mimpi saja tidak berani. Ya, cuma sekedar menuliskan impian misalnya, atau mungkin misalnya menargetkan sesuatu. Misalnya saya pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta, itu nggak berani. Ya, banyak Anda boleh cek orang dimanapun ya, terutama orang-orang yang mungkin kerjanya kasar, orang-orang yang mungkin kerjanya lebih banyak menggunakan tenaga ya. Anda boleh tanya kepada mereka ya. Kebanyakan dari mereka itu mereka tidak punya mimpi atau bahkan tidak berani untuk bermimpi. Mereka selalu mengatakan bahwa udahlah hidup kayak gini-gini aja lah. Saya kerja bisa makan, bisa minum, bisa hidup, bisa nyewa rumah dan sebagainya macam, itu udah cukup lah gitu kan. Dan itu adalah hal yang sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena setiap orang itu punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kebanyakan mereka selalu punya alasan bahwa ngapain saya punya mimpi, saya nggak akan mungkin bisa, saya cuma anak orang miskin, saya cuman tamat SD, tamat SMA, saya bukan anak orang kaya, saya nggak kuliah, saya nggak punya modal orang tua dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Jadi mulai sekarang Anda hapuskan pikiran-pikiran seperti itu dan mulailah Anda percaya diri untuk bisa meningkatkan kualitas diri Anda. Jadi jangan sampai dengan kehidupan kita yang satu kali saja di dunia ini Anda sudah putus asa karena mungkin terlahir dari rahim yang miskin mungkin, lalu kemudian Anda tidak berani bermimpi, dan itu adalah hal yang sangat disayangkan sekali. Ya, jadi mulai hari ini Anda harus berani menuliskan impian Anda, dan Anda tidak perlu menuliskan di sosial media, cukup tuliskan di buku tulis atau mungkin dimanapun yang cukup Anda saja yang tahu. Kenapa? Karena kalau orang lain tahu, Anda bisa dimaki-maki tuh, dan ketika Anda dimaki-maki, itu Anda akan menjadi kehilangan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua yang harus Anda lakukan adalah tidak usah beli barang-barang yang tidak penting ya, tidak usah beli barang-barang yang tidak bermanfaat, apalagi kalau sampai kredit-kredit barang tuh ya. Saya banyak melihat orang-orang zaman sekarang ya, itu mereka selalu membeli barang-barang yang tidak penting, bahkan sampai kredit barang loh ya. Dan Anda tidak perlu kredit barang ya. Kredit itu alih-alih memudahkan, padahal itu menyusahkan Anda. Anda boleh cek sendiri ya, lebih mahal mana, harga kredit atau harga cash. Pasti lebih mahal harga kredit gitu kan. Jadi kalau Anda misalnya punya impian atau mungkin ingin beli sesuatu, sebisa mungkin jangan pernah beli kredit, harus beli cash. Nah itu juga yang saya lakukan. Jadi daripada saya harus membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, kredit barang, lebih baik saya beli cash dan menahan diri kalau belum punya duitnya. Bahkan sampai saat ini ketika saya punya impian yang mungkin harganya ratusan juta, miliaran, saya dalam mindset saya itu selalu mengatakan bahwa saya harus beli cash, saya harus beli cash, saya harus beli cash. Saya tidak pernah sesekali mengatakan bahwa saya harus ngumpulin DP, maka saya harus bayar cicilan sekian. No, ya. Sebisa mungkin Anda harus beli cash. Kalau belum punya uangnya gimana? Sabar dulu, ya. Kalaupun Anda mati dalam keadaan belum bisa membeli impian Anda, nggak dosa kok. Ya, nggak dosa, ya. Tapi kalau Anda mati dalam keadaan cicilan Anda belum lunas, mati dalam keadaan Anda berhutang, itu bahaya, ya. Karena hutang pasti akan ditagih sampai mati. Dulu saya ditertawakan sama kawan-kawan saya, ya. Mereka ketika punya gaji ya, mereka selalu kredit motor ya, beli ini beli itu semua segala macam, sedangkan saya itu masih pakai motor butut ya, masih pakai motor yang lama, bahkan kadang pergi kerja itu kadang naik busway, naik angkot gitu kan, dan mereka mempertanyakan gaji saya.
kemana gajimu gitu ya. Padahal mereka tidak pernah tahu bahwa kita punya tujuan hidup yang berbeda dan punya mindset yang berbeda. Nah, langkah ketiga yang bisa Anda lakukan, dan ini adalah hal yang paling penting ya, hal yang paling penting ya. Jadi kalian harus punya pekerjaan sampingan yang penghasilannya tidak terbatas. Punya penghasilan yang jumlahnya tidak pasti. Ya. Contoh misalnya kalau kalian karyawan, ya itu kan gajinya sudah pasti. Misalnya kalian 1 bulan itu dapat 3 juta atau mungkin 5 juta. Nah, ketika kalian sudah punya gaji yang pasti, yang jumlahnya pasti, yang jumlahnya terbatas, maka kalian sekarang cari penghasilan sampingan yang jumlahnya tidak terbatas. Contoh misalnya zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Kalian bisa reseller ya, dulu dropship, lalu kemudian hari ini sudah ada affiliate tuh. Affiliate itu paling canggih menurut saya karena tidak perlu modal banyak ya, tapi kalian bisa menghasilkan duit. Jadi hal-hal yang seperti itu Anda harus punya. Jadi kalau misalnya hari ini Anda sudah jadi karyawan, maka Anda harus punya penghasilan sampingan yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi angkanya tidak bisa kita ketahui ya. Artinya bisa sedikit, bisa banyak tuh ya. Jadi kalau misalnya gaji kan Anda punya gaji 3 juta atau mungkin 5 juta, ya seterusnya Anda akan dapat segitu terus. Tapi ketika Anda punya usaha sampingan, ya anggaplah online tadi, maka Anda bisa akan meningkatkan penghasilan Anda dengan jumlah yang tidak terbatas. Dan untuk usaha di awal, Anda itu nggak perlu usaha yang mahal-mahal, yang modalnya belasan juta, puluhan juta, dan sebagainya macam, ya nggak. Tapi Anda mulailah dari hal-hal yang kecil tuh. Contoh seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa ikut dropship, mungkin Anda bisa affiliate tuh ya. Jadi saya sampai hari ini, sampai video ini dibuat, saya belum pernah mengeluarkan modal usaha di atas 3 juta. Di atas 1 juta pun saya rasa nggak pernah. Mentok-mentoknya itu 1 juta ya. Saya selalu ikut-ikut kelas-kelas misalnya dropship atau mungkin affiliate yang harganya mungkin cuman ya 300.000, 500.000, 700.000. Jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil loh. Ini cerita sedikit ke belakang ya tentang kehidupan saya di masa lalu ya. Jadi dulu, zaman dulu waktu masih belum ada Instagram atau mungkin belum ada TikTok gitu ya. Jadi waktu itu kan masih heboh-heboh Facebook tuh. Jadi dulu waktu ada orang yang jualan Facebook, itu saya chat tuh. Saya chat, saya tawarin, "Kak, saya boleh nggak bantuin jualin produknya? Tapi nanti saya dapat komisi sekian gitu kan. Ini harga jualnya untuk saya berapa, saya jual ke orang lainnya berapa. Ya untung-untung 20.000 itu nggak masalah ya kan. Karena saya nggak ada modal pada waktu itu. Jangankan modal untuk membeli barang, uang jajan sekolah pun nggak bisa pada waktu itu." Jadi saya chat tuh semua orang-orang yang jual di Facebook, ngechat bukan untuk beli, tapi untuk nawarin jual kembali tuh. Saking susahnya. Dan itu sangat repot sekali pada waktu itu. Ya, jadi ketika ada konsumen beli ke kita nanya lagi ke supplier, ini barangnya ready nggak? Ukuran ini ada nggak? Warna ini ada nggak? Resinya ini gimana? Berapa hari sampai? Ongkirnya berapa? Dan sebagainya macamnya. Itu sangat repot sekali teman-teman. Dan hari ini itu sudah sangat gampang sekali. Kenapa? Karena sudah ada marketplace, lalu kemudian sudah ada TikTok affiliate zaman sekarang, dan itu sangat gampang sekali. Kalian nggak perlu lagi repot-repot nanyain resinya berapa hari sampai, ongkirnya berapa, nggak, karena semua sudah otomatis doh. Bahkan ada yang canggihnya itu affiliate ya. Kita tinggal sebar link doang ya, tidak perlu punya produk ya. Cukup sebar link aja, sebarkan konten-konten ya, mungkin konten-konten milik supplier, kita share linknya ke sana. Ada orang beli, kita dapat komisi, dan itu sangat menarik sekali. Nah, jadi dengan segala kemudahan yang ada zaman sekarang, masih ada orang yang mengatakan bahwa tidak bisa usaha, tidak bisa jualan karena nggak punya modal. Sebenarnya itu bukan nggak punya modal duit, tapi tidak punya modal kemauan tuh. Ya. Masa iya kalian bisa punya HP mahal, belasan juta, bahkan puluhan juta HP iPhone itu, tapi banyak di antara mereka mengaku tidak punya modal untuk usaha tuh. Padahal sekarang bisa modal 0 rupiah tuh, bisa affiliate tadi tuh. Ya, kalian tinggal sebar link doang nggak bisa, itu kan aneh gitu. Selalu alasannya nggak punya modal, nggak punya modal. Padahal zaman sekarang 0 rupiah itu bisa dimulai tuh. Dan saya selalu memulai dengan hal-hal kecil tuh. Nah, langkah terakhir yang bisa kalian lakukan adalah investasikan uang yang kalian dapatkan. Jadi tadi kan pertama kalian harus punya usaha sampingan. Nah, usaha sampingan ini tidak semua gaji yang harus kalian korbankan. Contoh misalnya kalian gajian 3 juta, anggaplah 500.000 untuk ikut di kelas online untuk belajar lah gitu ya. Karena kan pemula kan pasti nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, anggaplah 500.000, lalu kemudian sebagian uang gajinya itu diinvestasikan. Kenapa tidak semua gaji yang harus dibikin untuk usaha? Karena usaha itu kan ada rugi, ada untung gitu ya. Jadi ketika usaha kalian rugi, setidaknya uang kalian nggak habis semua tuh. Jadi masih ada hal-hal yang kalian investasikan. Dan investasi ini, investasilah ke hal-hal yang kalian ketahui. Jadi bukan hal-hal yang ngetren, hal-hal yang tidak kalian ketahui. Jadi sebelum investasi,
kalian harus pelajari dulu. Hal yang paling gampang itu misalnya investasi emas ya. Jadi kalian beli hari ini itu harganya nggak akan turun. Kalian jual besok itu bisa langsung laku ya. Dan itu adalah hal yang paling basic ya. Udah ada sejak zaman dulu tuh. Tapi saran saya belilah emas-emas yang bisa kalian pegang fisiknya. Jadi zaman sekarang itu saya lihat ada orang yang jual emas secara online tapi barangnya tidak kalian pegang ya, bisa kalian simpan di perusahaan mereka. Nah, sebaiknya ya saran saya kalian harus pegang fisiknya, pegang fisik emasnya. Kenapa? Karena supaya ketika nanti mohon maaf ya yang mungkin perusahaannya tutup lalu kemudian kita tidak tahu di mana keberadaan perusahaannya, pemiliknya juga tidak tahu siapa, lalu kemudian emas kita gimana? Nggak dikembalikan, akhirnya apa? Rugi. Jadi sebisa mungkin kalian kalau beli emas itu beli barangnya, pegang fisiknya. Ya, atau mungkin lebih gampang lagi kalian bisa datang ke toko-toko emas, kalian bisa cek sendiri fisiknya, itu jauh lebih bagus. Atau mungkin misalnya kalian mau nabung saham, investasi di saham ya silakan saja. Tapi saran saya sekali lagi pelajari dulu sebelum kalian investasi ya. Karena jangan ikut-ikut orang ya. Karena setiap orang itu punya tujuan yang berbeda-beda dan punya ilmu yang berbeda-beda. Jadi ketika dia investasi, mereka pasti sesuai dengan risiko profil mereka. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, pelajari dulu sesuai dengan diri kalian sendiri. Kalian pahamnya di mana, kalian sukanya di mana. Misalnya kalian mau nabung saham ya, kalian pahami dulu tuh saham itu apa ya. Lalu kemudian bagaimana cara belinya, lihat perusahaan sekuritas apa. Lalu kemudian kenapa ini sahamnya bisa turun, kenapa bisa naik gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kalian pahami. Nah, hanya dengan 4 langkah dasar itu saja itu bisa mengantarkan saya bisa mendapatkan 100 juta pertama. Kalau Anda lakukan itu mungkin kalian juga bisa mendapatkannya atau mungkin bahkan lebih tuh. Ingat ya tadi ya, harus berani punya mimpi, berani punya target, jangan putus asa dengan keadaan hari ini, jangan mengatakan bahwa saya cuma anak orang miskin, saya nggak mungkin punya mobil, saya nggak mungkin punya rumah. No ya, Anda harus berani. Lalu kemudian yang kedua, jangan dulu beli hal-hal yang nggak penting. Jangan kredit-kredit barang yang nggak penting. Ya, untuk apa Anda kredit-kredit barang? Nggak ada gunanya tuh. Ya, Anda kredit barang itu makin menyusahkan kalian. Ya, jadi daripada kalian kredit barang untuk memperkaya orang yang sudah kaya, jadi lebih baik kalian sebagian uangnya dipakai untuk real bisnis untuk memperkaya diri sendiri. Ya, jadi ketika kalian kredit barang itu bukan kalian yang kaya, tapi pengusahanya yang kaya tuh. Lalu kemudian yang ketiga tadi Anda harus cari sumber penghasilan sampingan yang jumlahnya tidak pasti. Tidak pasti artinya bisa sedikit, bisa banyak. Ya, mungkin hal-hal yang paling gampang itu tadi saya contohkan misalnya affiliate, itu adalah hal yang paling sangat gampang sekali dan itulah yang saya kerjakan juga itu. Lalu kemudian yang keempat, Anda harus investasikan sebagian uang Anda, jangan dibelanjakan semua, jangan dipakai untuk real bisnis semua, harus ada yang disisihkan supaya apa? Supaya bisa untuk menjadi dana-dana darurat ya. Jadi kalau kalian punya investasi maka insya Allah hidup kalian aman tuh. Ya, itulah hal yang saya lakukan, hal yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kita tidak perlu lagi berbicara soal bisnis puluhan juta, ratusan juta, dari mana uangnya. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil yang nanti akan menjadi besar tuh. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah. Sekian dari saya, Gir Valdo. Sampai jumpa lagi di next video.